Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para guru, segenap pengurus Yayasan Insan Bakti Pertiwi yang kami hormati, terutama Ketua Yayasan Insan Bakti Pertiwi Bapak Tugimin Sarjana Hukum yang kami hormati dan kami muliakan, segenap siswa dari SMK Karya Guna 1 Kota Bekasi yang dikoordinir atau diketuai oleh Fadli Muhni, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bisa hadir di asrama yatim piatu dan du'aba Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa turunkan keberkahan kepada kita semua, amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mengisi bulan suci Ramadan yang hari ini memasuki 10 hari yang kedua. 10 hari yang kedua ini adalah bulan atau hari-hari yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi hari-hari 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini tentunya bagi kita sebagai umat yang beriman, umat yang mendapatkan tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, jadi di bulan suci Ramadan inilah bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan mengenai petunjuk, wal furqan, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka bulan suci Ramadan ini merupakan bulan penempaan kepada kita semua. Kita sudah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hari yang pertama, di mana 10 hari yang pertama itu dikatakan sebagai bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh apa ya Pak? Yang coba 10 hari yang pertama dikatakan oleh Allah sebagai bulan yang penuh dengan rahmat, ya. Kenapa dikatakan rahmat? Karena 10 hari yang pertama kita sebagai umat yang beriman disuruh untuk melaksanakan
melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tentunya 10 hari yang pertama ini adalah tahapan adaptasi ataupun penyesuaian. Sebelumnya kita nggak puasa, biasanya jam 9 makan, jam 10 makan, jam 11 jajan, jam 12 makan, jam 1 makan terus pekerjaannya ya. Biasanya sebelum puasa itu makan terus ya, jajan terus. Nah, setelah kita berpuasa maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus dan menahan hawa nafsu. Maka 10 hari yang pertama dikatakan Allah sebagai bulan yang penuh rahmat, hari-hari yang penuh rahmat, turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang biasanya kita makan, kita ditahan, kita bertahan untuk tidak makan sampai apa? Sampai maghrib. Jadi sejak subuh sampai dengan maghrib ya. Makanya dikatakan sebagai bulan yang penuh rahmat, karena disitulah ujian kita sebagai orang yang beriman, yang melaksanakan puasa itu diuji pada 10 hari yang pertama itu. Ujiannya penuh dengan berat. Ujiannya berat sekali karena menyesuaikan ya. Kaget ibarat kata biasanya makan, nggak makan tentunya tubuh kita kan kaget. Disitulah maka diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dengan turunnya rahmat kita dididik selama 10 hari, tentunya kita menyesuaikan bulan suci Ramadan dengan menahan diri dari lapar dan dahaga, menahan diri dari hawa nafsu, dan tentunya kita menahan diri untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dengan penuh semangat, melaksanakan tarawih, melaksanakan tadarus, semuanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memaksimalkan di bulan suci Ramadan, terutama 10 hari yang pertama dengan memaksimalkan ibadah. Setelah kita bisa memaksimalkan, maka 10 hari yang kedua yaitu dikatakan sebagai bulan yang penuh dengan mahfirah, ampunan. Maka hari ini adalah kita memasuki 10 hari yang kedua. Sekarang puasa sudah hari keberapa nih puasa? Yang keberapa Kak? 10 apa 11? 10 apa 11? 11 ya. Jadi puasa pertama Selasa ketemu Selasa 8 ya. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Berarti sekarang adalah hari yang ke-10. Berarti kita memasuki fase yang kedua, yaitu 10 hari yang kedua. Di mana pada 10 hari yang kedua ini turunnya mahfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan 10 hari yang pertama ini, 10 hari yang kedua ini, kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan Allah ampuni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan didasari dengan suatu keimanan, berarti dasarnya kita adalah iman, yakin kepada Allah bahwa puasa ini adalah merupakan perintah Allah. Maka inilah yang disebut dengan dasar iman. Jadi semata-mata karena iman lillahi ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita pengen dilihat orang, bukan karena pengen dipuji orang, bukan karena pengen dilihat teman kita, bukan karena pengen dilihat oleh orang tua kita, tapi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dasar kita berpuasa. Sehingga apa? Penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap daripada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala, mengharap balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diampuni, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan Allah ampuni dosa-dosanya min dhanbi ya, dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi setahun yang lalu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan puasa yang didasari dengan keimanan, didasari dengan ihtisab, yaitu mengharap balasan, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka momen 10 hari yang kedua inilah momen kita untuk dapat ampunan daripada
daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi jika kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Karena puasa kita sekedar menahan lapar dan dahaga. Jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan keimanan dan ihtisab ini adalah puasa yang benar-benar puasa. Ya, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi semuanya puasa. Panca indera kita puasa, tangan kita puasa. Bagaimana tangan kita puasa? Gak boleh melaksanakan atau mengambil barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mencuri, ngambil yang bukan hak milik, ya. Tuh. Terus mata kita pun harus dijaga, kita harus puasa juga. Jangan digunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipergunakan untuk melihat hal-hal yang membawa kepada dosa, ya. Itu yang bisa menghilangkan daripada pahala puasa. Artinya kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi pahala dari puasa kita tidak mendapatkannya. Maka seluruh panca indera kita harus puasa. Tangan kita puasa, mata kita puasa, hati kita puasa, pikiran kita puasa, telinga kita puasa, semuanya puasa. Menahan hawa nafsu, menahan hal-hal yang bisa mendatangkan kita untuk melaksanakan perbuatan dosa. Nah, itulah yang disebut dengan puasa yang didasari dengan imanan wahtisaban, keimanan dan mengharapkan ridho, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hubiralahu ma taqaddama min dambi, maka seluruh dosa-dosa yang telah diperbuat kita selama 1 tahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 hari yang kedua ini marilah sama-sama kita manfaatkan untuk momen mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah kita semua sudah melewati fase yang pertama, yaitu fase rahmat. Berarti kita udah lulus ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Memasuki fase yang kedua, kita raih daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita bisa memasuki atau melewati fase yang kedua, yaitu fase maghfirah, ampunan, maka kita akan masuk ke 10 hari yang ketiga. Tentunya akan mendapatkan atau akan itkum minan nar, akan dijauhkan dari api neraka. Setelah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni, akan dijauhkan dari siksa neraka. Maka kembalilah kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah manusia, kembali kepada kesucian. Kita bagikan bayi yang dilahirkan tidak ada dosa sedikit pun, bagikan kertas yang putih tanpa adanya dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan momen puasa di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa melewati fase-fase di bulan suci Ramadan, yakni fase yang pertama, fase turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fase yang kedua, 10 hari yang kedua, yaitu sekarang sampai 10 hari yang akan datang, yaitu turunnya maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan fase yang ketiga, yaitu irkum minanar. Mudah-mudahan kita bisa melewati fase-fase tersebut dan kembali kepada fitrah, kembali kepada Idul Fitri, sehingga kita semuanya tanpa dosa dan insya Allah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang minal aidin wal faizin, orang-orang yang memang benar-benar mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, zikir kita, ibadah-ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada
Bapak Riswanto bin Fawiro Taruna, alhamdulillah beserta ibu dan keluarga semua yang telah hadir di asrama yatim piatu dan doa Yayasan Insan Bakti Pertiwi ya. Tentunya beliau pun mengharapkan doa daripada adik-adik sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang memberikan kesembuhan dan Allah pulihkan kembali kesehatannya, yaitu Bapak Riswanto bin Fawiro Taruna yang kemarin sakit ya Pak ya, tinggal pemulihan insyaallah dengan doa kita semua, doa adik-adik yatim semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kesembuhan yang paripurna tanpa menimbulkan bekas penyakit apapun, sehingga bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, amin ya rabbal alamin. Dan juga yaitu untuk Sania Safira bin Riswanto, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam mendapatkan kerja, mudah-mudahan apa yang dihajatkan ya nanti kita doakan juga dengan adik semua, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendapatkan kerjaan insyaallah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tentunya baik menurut Allah Subhanahu wa taala berarti otomatis baik buat Mbak Sania Safira, amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan yang terbaik bagi keluarga Bapak Riswanto bin Fawiro Taruna. Selanjutnya marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya alhamdulillah hari ini kita kedatangan dua tamu, yaitu dari SMK Karya Guna 1 Kota Bekasi. Tentunya bersilaturahim kepada adik-adik sekalian, bersilaturahim kepada segenap pengurus Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Maka insyaallah akan disampaikan sepatah dua patah kata untuk menyampaikan perihal kegiatan yang dilaksanakan hari ini ataupun pesan-pesan pada adik-adik sekalian, dan insyaallah mungkin nanti diteruskan pula, mungkin Bapak Riswanto ada sambutan juga nanti dipersilakan. Terus yang pertama kita sampaikan kepada koordinator atau ketua dari SMK Karya Guna 1 Kota Bekasi, kepada saudara Fadli Mumdi, kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu pengurus Panti Asuhan Yayasan Insan Pertiwi Bakti Pertiwi. Kami dari siswa-siswi SMK Karya Guna 1 Bekasi, perwakilan dari kelas 10 Multimedia 2, ada sedikit rezeki untuk adik-adik kalian, semoga berkah bisa kepakai untuk adik-adik sekalian. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Fadli Mugni yang telah memberikan sambutannya. Intinya memberikan terima kasih ya kepada adik sekalian. Ada sedikit rezeki yang insyaallah nanti akan dibagikan pada adik sekalian. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. SMK Karya Guna 1 senantiasa menjadi SMK yang unggulan ya, dan siswa-siswinya semuanya diberikan ya nilai yang baik terbaik ya, semuanya diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang hadir di sini mudah-mudahan senantiasa memberikan contoh yang terbaik. Alhamdulillah hari ini dicontohkan ya, mudah-mudahan yang lain pun bisa mengikuti. Ini adalah teladan yang baik ya, putra terbaik, pemuda dan pemudi yang insyaallah menjadi harapan bangsa, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan Pak Riswanto atau Ibu? Oh, langsung. Oke. Baik. Marilah sama-sama seperti biasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat barokah ini adalah momen di mana kita di Yayasan Insan Bakti Pertiwi, terutama di asramanya, kita mendoakan kepada seluruh pengurus Yayasan Insan Bakti Pertiwi. Kita doakan seluruh donatur kita doakan juga seluruh almarhum dan almarhumah daripada orang tua kita, orang tua daripada donatur, orang tua daripada pengurus
semuanya yang dititipkan di sini catat. Kita doakan di momen Jumat yang penuh barokah ini, karena insya Allah Jumat ini adalah Jumat barokah. Jadi Jumat yang dimana di hari Jumat tersebut waktu ba'da asar sampai menjelang maghrib ini adalah doa yang mustajab. Insya Allah doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi hajat titipan doa-doa kita semua insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan pada seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Berdiri, mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Allah senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna dan paripurna. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan segala usahanya, Allah mudahkan rizkinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita dikir ya. Ayo semuanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa nas'aluhu tawbata wal maghfirata wal hidayata lana innahu wat-tawwabur rahim. Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik Al-Quddus As-Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari Al-Musawwirul Ghabbarul Qahhar Al-Mu'til Mani'ud Dar An-Nafi'un Nurul Hadi Al-Badi'ul Baqil Waris Ar-Rasidus Sabur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dikir
bacaan Asmaul Husna istighosah sama-sama kita bacakan sebagai sarana taqarrub ila Allah, sebagai sarana berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadikan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita tengadakan tangan, adik-adik semua angkat tangannya, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa ini yang sangat terutama kepada tadi yang telah disebutkan, baik almarhum maupun seluruh donatur-donatur kita, terutama yang hadir di sini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasbihin hamdan na'imin, hamdan yu'abi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تقضي بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها إليك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم taqabbal hadhihi sadaqah seluruh donatur yayasan insan bakti berdiri semua yang tercatat di dalam buku catatan. Allahumma taqabbal hadhihi sadaqah, Allahumma tawil umurahum wa sahih asadahum wa nawwir qulubahum wa sabbit imanahum wa asin a'malahum wa wasi arsabahum wa ilal khair qarribhum wa nisri abhidhum wa bi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan shalihan mutaqabbalan wa nas'aluka dinan qayyiman. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-hina'a lin-nas. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahussu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma Rabban nas adhibil basa ismihum amdasafa'an illa shifa'an shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na minal qur'anil adim wa ma halalna wa ma sabbahna wa astaghfarna wa sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan sabilah ila hadrati habibina wa syabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila jami'i wa nibdal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in ulama wal 'abidin al musannifin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Qadir al-Jailani summa ila jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi la maghribiha barriha wa bahriha khususan abaina wa mahadina wa ajdadina wa jaddadina wa walimina wa istamana wa nabi sababihi wa li ajri. Allahumma birlahum warhamhum wa abihim wa abu anhum. Allahumma asilir rahmah wal wanfir wal barakah wa salam ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al kuburahum radah min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hubratan min khubarin niran. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk santunan ya silakan ibu dari yang sebelah kiri atau yang terpadu. Allahumma sholli ala sayyidina
Wa